Ya, selamat sore. Sebentar, Reva. sebentar. Nah, ya, jadi seperti yang saya sampaikan di kelas, hari ini kita tidak tutorial, melainkan melanjutkan materi dulu. Ya, karena kalau tutorial nanti setengah materinya kan nggak bisa dikerjakan, kemudian tutorialnya sudah selesai. Jadi, kita lanjutkan. Oh, sebentar, saya umumkan dulu, siapa tahu. Oke, sampai mana tadi? Sekarang tampilannya ada di salah. Ya. Oke. Terakhir kita sudah selesai dengan persamaan diferensial yang homogen. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan yang tak homogen. Ya, jadi yang tak homogen itu bentuknya seperti ini. Kemudian saya sebutkan ada dua metode, yaitu koefisien tak tentu dan variasi parameter. Ya, oke. Nah, ini yang saya sebutkan kemarin tapi belum saya buktikan ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi jika YP1 dan YP2 solusi partikular dari sorry. Ya, saya ulangi. Saya hapus saja. Garisnya tidak pas ya ini ya. Yang atas biarkan. Ya, jadi kenapa solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen itu memiliki bentuk seperti ini. Ya, jadi penjelasannya kalau saya punya dua solusi berbeda, jadi jika sifat begitu ya, jika Y1 dan Y2 daripada YP1 YP2 saya katakan Y1 dan Y2 solusi PD tak homogen. Solusi dari PD tak homogen ini kenapa tebal sekali sebentar. Oh, normal sebenarnya. Ya, dari PD tak homogen ini min E tambah BY aksen ditambah CY sama dengan KX, maka kalau saya punya dua solusi, arti solusi apa? Arti solusi adalah kalau saya masukkan Y1 dan Y2 ke persamaan ini terpenuhi. Ya. Jadi kalau saya menghitung A Y1 double aksen ditambah B Y1 aksen ditambah C Y1 hasilnya akan sama dengan KX. Itu makna solusi, ya. Demikian juga dengan yang Y2. Sama-sama menghasilkan nilai KX, ya. Nah, sekarang kalau saya kurangkan, apa yang saya peroleh? A dikalikan Y1 double aksen min Y2 double aksen ditambah B kali Y1 aksen dikurangi Y2 aksen ditambah C kali Y1 min Y2 akan sama dengan KX kurang KX, 0. Ya. Artinya apa? Ini bisa saya tulis ulang dalam bentuk A kali Y1 min Y2 double aksen ditambah B Y1 min Y2 aksen ditambah C kali Y1 min Y2 0. Ya. Ini artinya yang saya katakan sebelumnya Y1 min Y2 adalah solusi PD homogen. Yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Jadi Y1 min Y2 kalau saya masukkan ke persamaan yang bawah akan terpenuhi. Ya. Jadi Y1 min Y2 itu adalah solusi PD homogen sehingga Y1 adalah Y2 ditambah solusi PD homogen. Ya.
Jadi untuk mendapatkan, kalau saya sudah ketemu satu, katakanlah Y2, nah nanti untuk Y1 yang lain, semuanya itu tinggal saya tambahkan dengan solusi PD homogen saja. Oleh karena itulah kemarin saya katakan langkah kedua itu adalah cari satu saja, ya, solusi partikular dari PD tak homogen. Nanti solusi umum dari PD tak homogen adalah jumlah dari solusi PD homogen, solusi umum PD homogen ditambah satu solusi partikular dari PD tak homogen. Ya. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu metode koefisien tak tentu, ya. Jadi yang pertama adalah metode koefisien tak tentu. Ya, dalam tanda kutip coba-coba. Metode coba-coba begitu ya. Jadi pada prinsipnya kita nanti mencoba untuk Kx tertentu YP yang kita cari itu memiliki bentuk seperti apa. Prinsipnya seperti itu. Jadi tabelnya itu ada di buku. Sebentar, saya saya tempelkan dulu. Saya potong dan tempel. Sebentar. Metode koefisien tak tentu. Nah ini. Jadi seperti yang saya katakan, kita nanti mencoba untuk Kx yang diberikan, solusi partikelirnya itu memiliki bentuk seperti apa. Mengikuti gitu ya. Nah, ini tabelnya ada di buku. Jadi ketika Kx-nya berbentuk polinom, ya, yang pertama adalah, bukan yang ini. Ya, ketika Kx-nya berbentuk polinom, yang pertama ya, bentuknya polinom, bisa dipaskan nggak ya? Sebentar. Agak susah. Ya sudah. Jadi yang pertama bentuk polinom. Kalau Kx-nya berbentuk polinom, kita mencoba atau mencari solusi partikelir yang bentuknya juga polinom. Begitu, dengan derajat yang sama. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau Kx-nya itu polinom, kita coba solusi partikelir atau mencari solusi partikelir yang berbentuk polinom juga. Nah, ini masuk akal mengapa? Karena kalau polinom saya turunkan 2 kali dan 1 kali, hasilnya juga polinom. Ya. Jadi ketika saya punya polinom, diturunkan 2 kali, jadi polinom, turunkan lagi, ya semacam itu. Yang kedua, kalau bentuknya ini, eksponensial, fungsi eksponen, kita juga mencoba dengan bentuk yang sama, eksponen. Jadi perhatikan bahwasanya pangkatnya sama. Ya, pangkatnya sama. Ya, yang pertama kalau polinom derajatnya sama, kalau ini fungsi eksponen yang pangkatnya sama. Ini fungsi eksponen. Yang ketiga, kalau Kx-nya berbentuk fungsi trigonometri, berbentuk seperti ini, kita juga mencoba YP, solusi partikelir yang memiliki bentuk yang serupa. Ya, nah perhatikan bahwa kalau C kecilnya itu 0, atau Kx-nya hanya berbentuk ini, kita nanti tetap mencoba full gitu ya. Dua kombinasi ini. Ya, tidak berarti kalau yang kiri itu cos, yang kanan juga cos. Kita mencobanya cos. Ya, karena turunan pertama dari cos itu sin. Jadi ketika kita mencoba YP-nya itu hanya cos, ketika menghitung turunan pertama atau kedua itu bisa muncul sin. Ya, oleh karena itu walaupun ruas kirinya atau Kx-nya itu hanya cos misalnya, kita mencoba YP-nya itu tetap cos dan sin. Pasangan cos dan sin. Jadi trigonometri sinus kosinus gitu ya. Tidak sembarang trigonometri tapi hanya sinus kosinus saja. Nah, nanti akan muncul modifikasi jika diperlukan, yaitu ketika Kx itu merupakan solusi dari PD homogen. Ya, akan terlihat nanti bahwasanya kalau Kx-nya itu solusi dari PD homogen, kemudian kita mencoba bentuk-bentuk seperti ini, ya, nanti akan gagal.
Gagal dalam artian kita tidak bisa menemukan YP-nya. Ya, jadi tujuannya adalah tujuan dari ini mencari YP dengan bentuk serupa. Dengan bentuk serupa dengan KX. Ya, jadi yang dicari sebenarnya apa? Yang dicari adalah koefisien dari YP. Ya, bentuknya sama, tapi koefisiennya kan bisa berbeda. Ya, itu yang dicari. Oke, kita coba soalnya dari tutorial, misalnya. Sebentar, saya bukakan dulu. Ya, jadi di soal nomor 3 itu ada beberapa. Oh, enggak. Yang nomor 4. Salah. Yang nomor 5. PD tak homogen mulai nomor 5. Nah, ini dia. Ya, jadi gunakan metode koefisien tak tentu untuk menyelesaikan PD homogen berikut. Jadi dalam hal ini KX-nya apa ini berarti? KX-nya adalah polinom kuadrat. Ini KX-nya. Ya. Nah, oleh karena itu ketika mencari solusi partikelirnya nanti kita mencoba YP yang berbentuk serupa, yaitu apa? Polinom kuadrat, ya. Ya, koefisiennya tidak harus sesuai dengan ini ya, boleh saja ABC bebas ya. AX kuadrat tambah BX tambah C, begitu. Kita mencoba YP-nya yang berbentuk seperti ini, yang merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi kita cari koefisien ABC, sehingga si YP ini akan jadi solusi dari PD tak homogen ini. Strateginya begitu, metodenya begitu. Ya, jadi bagaimana cara mencarinya? Ya substitusikan saja. Try gitu ya. Coba ini. Berikutnya bagaimana? Substitusikan ke PD tak homogen di atas. Jadi kita hitung YP aksennya berapa? 2AX ditambah B. Kalau YP double aksen berarti 2A. Ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang diberikan. YP double aksen ditambah 6 YP aksen min 6 YP. Nah, kita ingin agar YP ini jadi solusi. Ya, berarti kalau ini saya hitung harusnya sama dengan 3x kuadrat min 2. Jadi saya mencari ABC sehingga ini berlaku. Persamaan ini berlaku. Ya, sekarang saya masukkan YP double aksen adalah 2A ditambah 6 kali. Salah saya ya. Nah, YP double aksen tambah YP aksen ditambah 2AX ditambah B ditambah dikurangi 6YP. Dikurangi 6 kali AX kuadrat tambah BX tambah C. Saya ingin ini sama dengan 3X kuadrat min 2. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang mirip seperti ketika kita mencari apa? Pecahan parsial, ya. Jadi kalau ada dua polinom yang sama, kita lihat derajatnya. Ya. Dalam hal ini kita lihat koefisien dari setiap derajat begitu maksud saya, ya. Jadi x kuadrat ruas kiri sama dengan koefisien x kuadrat ruas kanan. Koefisien x ruas kiri sama dengan koefisien x ruas kanan, dan konstanta ruas kiri sama dengan konstanta ruas kanan. Ya. X kuadrat untuk yang ruas kiri koefisiennya adalah min 6A. Kemudian X itu ada 2A dikurang 6B. Kemudian konstantanya ada 2A ditambah B dikurangi 6C. Ini harusnya sama dengan 3X kuadrat min 2. Berarti kita peroleh persamaan min 6A sama dengan 3, 2A min 6B sama dengan 0, terakhir 2A tambah B min 6C sama dengan min 2. Ya. Dari sini ketemu A-nya adalah min setengah ya. Dari sini ketemu 6B sama dengan 2A. Berarti 6B sama dengan min 1. Ketemu B sama dengan min 1/6. Ya, terakhir 2A. 2A itu adalah
atau 6C. 6C itu adalah 2A tambah B tambah 2 ya. 2A tambah B tambah 2. 2A adalah min 1. B-nya adalah min 1/6. C-nya, kemudian plus 2. Ini berarti 1 kurang 1/6, 5/6 ya. Sehingga C-nya adalah 5/36. Ya. Jadi kesimpulannya kita peroleh YP adalah min setengah X kuadrat ditambah BX min 1/6 X ditambah C 5/6. 5/36. Ya. Kita temukan satu solusi dari PD tak homogen ini. Ya. Perlu dicek atau tidak bahwa ini solusi? Tidak perlu. Mengapa? Karena langkah kita itu sebenarnya mengecek. Jadi kita bekerja terbalik, begitu. Kita pastikan bahwasanya YP kita memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi, saya lakukan pengecekan lagi pasti terpenuhi. Asalkan tidak salah hitung ya. Begitu. Nah, YH-nya apa? Ya harusnya angka pertama tapi nggak apa-apa ya. YH-nya apa? Persamaan ini memiliki YH-nya atau bentuk homogennya adalah Y double aksen tambah Y aksen min 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya ini R plus 3, R min 2 ya. Jadinya R-nya min 3 dan 2. Min 3 dan 2 berarti C1E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 2X. Kita simpulkan bahwa solusi umum PD tak homogen tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat min 3X tambah C2 E pangkat 2X ditambah yang partikular. Min setengah X kuadrat ditambah berapa tadi? Dikurangi 1/6X ditambah 5/36. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Untuk mencari solusi umum dari PD tak homogen. Pak, maaf tadi pangkatnya dari mana ya, Pak? Pangkat apa? Kuadrat itu maksudnya? Iya, yang C-nya, Pak, yang di samping koefisien C-nya. Bagaimana? Saya tidak mengerti. Yang pangkat min 3X-nya, Pak, sama 2X-nya. Oh, yang ini maksudnya. Iya, Pak. Nah, itu dari kemarin, kuliah kemarin. Dari sini. Ya. Jadi R1-nya kan min 3, R2-nya 2. Punya 2. Jadi kita meninjau PD homogen yang diperoleh dengan mengganti KX dengan 0. Ya, kemudian kita selesaikan. Ya, itu kuliah kemarin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi R1 min 3, R2-nya 2 itu nanti akan jadi apa? Nah, yang jadi ini. Min 3 dan 2 di sini. Ya. Ini dari min 3 dan 2, min 3 dan 2 adalah R1 sama dengan min 3 dan R2 sama dengan 2 adalah akar-akar persamaan karakteristik. Ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, situasi yang perlu modifikasi itu bisa muncul, ya. Contohnya sebagai berikut. Jadi ini sudah E pangkat. Nah, tentukan solusi. Satu lagi ya, solusi persamaan diferensial tak homogen berikut. Sekalian solusi khusus ya, solusi PD tak homogen berikut. Misalnya apa? Yang sederhana saja, Y double aksen, min Y aksen, sebentar, min Y sama dengan 2E pangkat X, ya, dengan syarat awal, Y di titik 0 adalah misalnya 2,
Y aksen 0 itu misalkan 5. Ya. Langkah-langkahnya berarti kita mencari solusi khusus ya. Jadi C1 dan C2 yang muncul tadi nanti bisa dicari ya. C1 dan C2-nya tidak lagi sembarang konstanta, tapi karena ada syarat tambahan ini, nanti C1 dan C2-nya tertentu. Ya. Kita coba yang paling mudah dulu. Langkah pertama mencari YH. Jadi PD homogen. Yang harus diselesaikan adalah Y double aksen min Y sama dengan 0. Ya, kita ganti KX dengan 0. Nah, terlihat persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 1 sama dengan 0. Harus hati-hati di sini, bukan R kuadrat min R, melainkan R kuadrat min 1. Saya peroleh akar-akarnya apa ini? R min 1, R plus 1 memiliki akar-akar, kalau mau 2 akar kembar, nggak usah. 1 akar saja. 2 akar berbeda saja. R1-nya adalah 1, R2-nya adalah min 1. Kita peroleh YH itu adalah C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min X. Ya, ini sebenarnya 1X gitu ya. 1 kali X, di sini min 1 kali X. Ya, sesuai dengan akar-akar persamaan karakteristik. Berarti ini adalah C1E pangkat X tambah C2E pangkat min X. Nah, yang kedua, kita gunakan metode koefisien tak tentu untuk mencari solusi partikular dari PD tak homogen berikut. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel, kalau KX-nya berbentuk seperti ini, kita mencari YP yang berbentuk seperti ini. Ya, kebetulan alfanya 1 ya. Kebetulan di sini alfanya 1. Di sini ada alfa, alfanya 1. Jadi kita mencoba YP yang berbentuk A dikali E pangkat X. Ya, memiliki bentuk yang serupa. Kalau di sini misalkan 2X, kita mencobanya juga 2X. Ya, dan seterusnya. Tapi di soal E pangkat X. Ya, jadi try ini. YP sama dengan AE pangkat X. Nah, tetapi ingat di bagian petunjuk ini, modifikasi ini perlu dilakukan. Kenapa? Kalau KX adalah solusi dari salah satu solusi dari PD homogen, maka kita kalikan trial solution yaitu si YP dengan X, ya. Jadi ternyata ini adalah solusi dari PD homogen. Ya, si KX-nya maaf. Jadi perhatikan bahwasanya KX sama dengan 2E pangkat X adalah solusi dari PD homogen. Mengapa? Kalau kita lihat, solusi dari PD homogen memiliki bentuk umum seperti ini. Nah, KX itu adalah solusi di mana C1-nya itu saya pilih 2, C2-nya saya pilih 0. Ya, kalau C1 saya pilih 2, C2 saya pilih 0, saya akan menemukan ini sebagai solusi dari PD homogen. Ya. Oleh karena itu, saya tidak mencoba dengan YP-nya AE pangkat X, saya coret, saya ganti. YP-nya saya kalikan dengan X. Jadi AXE pangkat X. Ya, mengapa perlu dilakukan seperti itu? Kalau saya melanjutkan percobaan ini, apa yang saya peroleh? Kalau YP-nya saya pilih AE pangkat X, maka saya hitung YP aksen, ini adalah AE pangkat X juga. YP double aksen sama dengan AE pangkat X. Ya. Kemudian kalau saya substitusikan ke persamaan yang diberikan, akan saya peroleh apa? Ya, maunya saya menyelesaikan persamaan ini. AE pangkat X dikurangi YP double aksen dikurangi YP ya. AE pangkat X maunya sama dengan 2E pangkat X. Ya. Kita dengan metode yang sama seperti sebelumnya, setelah kita hitung
YP dan YP double aksen kita substitusikan ke PD tak homogen. Kita substitusikan ke nah yang ini. Karena kita ingin YP-nya memenuhi persamaan itu. Ya. Jadi untuk yang di bawah kita ingin mencari A sehingga YP yang ini merupakan solusi dari PD yang di bawah. Namun jelas tidak mungkin terpenuhi ya ini ya. Karena yang ruas kiri selalu 0. Ya. Mengapa yang ruas kiri selalu 0? Sebenarnya karena ini adalah solusi dari PD homogen. Alasannya itu. Ya, jadi oleh karena itulah percobaan ini akan gagal. Gitu ya. Oleh karena itu kita ganti dengan dikalikan X. Ya. Tampak ajaib tapi memang seperti itu ya. Jadi ini mirip dengan yang kemarin. Ketika punya akar kembar, ya, jadi ketika persamaan karakteristik punya akar kembar, maka yang satunya itu dikalikan X kan ya. Yang kemarin. Untuk kasus akar kembar, nah yang ini, yang satunya itu adalah E pangkat R1X, kemudian yang kedua itu dikalikan X. Ya, jadi prinsipnya mirip dengan ini. Prinsip di metode koefisien tak tentu yang tadi. Ya. Nah, sekarang coba cari nilai A yang memenuhi. Ya. Jadi coba dikerjakan. Nanti untuk mendapatkan nilai A yang memenuhi substitusikan ke persamaan YP double aksen min YP sama dengan 2 E pangkat X. Ya. Jadi kita mencari A sehingga ini terpenuhi. Jadi turunkan 2 kali, kemudian substitusikan, nanti akan ketemu si A. Ya. Coba dikerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, sekitar 5 menit barangkali cukup. Tapi belum selesai ya, itu nanti baru mencari YP. Kita nanti akan melanjutkan untuk mencari solusi khususnya.
Sudah? Ada yang sudah ketemu nilai A-nya? Satu bukan, Pak? Saya belum. Ya, kita cek ya. Jadi YP aksen berarti A kemudian turunan dari ini. E pangkat X, ya A dikalikan turunan dari hasil kali dua fungsi ini. E pangkat X ditambah X kali turunan E pangkat X. E pangkat X. Ya. Kemudian YP double aksen kita turunkan lagi akan menghasilkan AE pangkat X beres ya. AE pangkat X tambah A, ya betul satu. AE pangkat X ditambah XE pangkat X. Ya. Ini akan sama dengan 2AE pangkat X tambah AXE pangkat X. Dengan demikian, kalau saya substitusikan, YP double aksen tadi adalah 2A E pangkat X ditambah apa tadi? AX E pangkat X dikurangi YP. AX E pangkat X mau sama dengan 2E pangkat X. Betul ya, satu ya. Ini hilang, tinggal 2A sama dengan 2. 2A sama dengan 2, ketemu A-nya 1. Ya. Jadi solusi partikelir dari PD tersebut adalah YP-nya adalah XE pangkat X. Nah, kita temukan kesimpulannya berarti YH adalah YP Y adalah YH tambah YP. Saya tulis dulu. Bukan YH, sorry. Y solusi umumnya adalah YH tambah YP. YH-nya tadi adalah C1E pangkat X tambah C2E pangkat min X ditambah dengan solusi partikuler XE pangkat X. Ya, ini adalah solusi umum dari PD tak homogen. Ini adalah solusi umum PD tak homogen. Nah, berikutnya ada syarat tambahan Y0-nya 2 dan Y aksen 0-nya 5. Ya, kita masukkan Y0-nya 2. Berikutnya cari solusi khusus. Solusi khusus diperoleh dengan substitusikan syarat awal. Syarat awal. Yakni Y0, maaf, Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 5. Ya. Y aksen 0 sama dengan 5. Ya. Kita masukkan Y0-nya 2. Ya, kalau Y-nya ini Y0-nya berarti berapa? Dari sini diperoleh Y0 sama dengan 2, yaitu sebentar, Y0 adalah C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0 ditambah 0 kali E pangkat 0. Sama dengan 2, kita peroleh C1 tambah C2 sama dengan 2. Nah, Y aksen 0, saya harus menurunkan dulu ini ya. Y aksennya adalah C1E pangkat X min C2E pangkat min X. Ya, kenapa minus? Karena ya ini harusnya plus, kemudian di sini min E pangkat min X, turunan dari E pangkat min X, kemudian ditambah dengan E pangkat X ditambah X E pangkat X ya. Turunan dari X E pangkat X. Nah, kita masukkan Y aksen 0 sama dengan 5, berarti C1E pangkat 0 ditambah C2 kali min E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 ditambah 0 E pangkat 0 sama dengan 5. Kita peroleh C1 min C2 ditambah 1 sama dengan 5, berarti C1 min C2 sama dengan 5. Kita peroleh persamaan linier ya dengan dua variabel. C1 tambah C2 sama dengan 2, sementara C1 min C2 sama dengan 5. Saya jumlah 4 ya, Pak. 4 ya. Ini 5, ini 4 ya. Terima kasih. Kalau saya jumlahkan, saya peroleh 2C1 sama dengan 6. C1-nya berarti 3.
C1-nya 3, C2-nya berarti min 1 ya. C2 itu adalah 2 min C1, ini sama dengan 2 min 3, berarti min 1. Ya. Jadi kita peroleh solusi khusus. Jadi solusi khusus PD tak homogen tersebut. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang juga memenuhi syarat awal tadi. Solusi khusus PD tak homogen tersebut adalah berarti apa? Yang ini saya masukkan C1-nya 3, C2-nya min 1 ya. C1-nya 3, C2-nya min 1. Jadi saya peroleh Y adalah 3 E pangkat X min E pangkat min X tambah solusi partikulernya. Nah, inilah solusi khususnya. Panjang ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, yang sinus cosinus nanti saja untuk yang metode kedua. Jadi untuk yang sinus cosinus juga serupa ya, juga serupa. Atau ini. Jadi bagaimana kalau solusinya merupakan kombinasi dari polinom dengan apa namanya eksponen atau eksponen dengan sinus cosinus misalkan. Jadi itu muncul di soal tutorial. Nah, jadi di soal berikut kadang-kadang fungsi kx-nya itu kombinasi. Tidak harus polinom saja, eksponen saja, atau sinus cosinus saja, tapi bisa divariasikan. Ya, jadi nah ini dia. Sebentar. Nah, kita punya sifat tambahan. Ada sifat lagi. Sifat bahwasanya jika YP1 atau Y1 saja ya, Y1 adalah solusi PD tak homogen berikut, misalkan apa? AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan K1 dan Y2 adalah solusi PD berikut. Jadi ruas kirinya sama ya, tapi K-nya beda misalnya. Maka YP sama dengan Y1 tambah Y2 adalah solusi partikuler. Jadi adalah solusi partikuler gitu ya, partikuler. Ini juga sama, solusi partikuler. Ini adalah solusi partikuler dari PD gabungan, yaitu apa? AY double aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan K1X tambah K2X. Ya, mungkin berasa aneh ya. Jadi ruas kirinya tidak saya jumlahkan, tapi ruas kanannya saya jumlahkan. Nah, buktinya mudah ya. Jadi penjelasan bukti apa makna solusi. Nah, kalau Y1 adalah solusi PD itu artinya apa? A Y1 double aksen tambah BY1 tambah BY1 aksen tambah CY1 sama dengan K1. Ya. Ini solusi artinya AY2 double aksen tambah BY2 aksen tambah CY2 akan menghasilkan fungsi K2. Nah, berikutnya kalau saya jumlahkan keduanya, ya, kalau ini saya jumlahkan, saya peroleh apa? Buktinya, ya jumlahkan tadi. A, Y1 double aksen tambah Y2 double aksen ditambah B kali Y1 aksen tambah Y2 aksen ditambah C kali Y1 tambah Y2 sama dengan apa yang saya lakukan? Saya menjumlahkan kedua persamaan ini. Ya, keduanya saya jumlahkan, akan saya peroleh sama dengan ruas kanannya, jadi K1X tambah K2X. Ya, jadi ini adalah AY1 tambah Y2 double aksen ditambah BY1 tambah Y2 aksen tambah C kali Y1 tambah Y2 sama dengan K1X tambah K2X. Ya, artinya apa? Artinya Y1 tambah Y2 adalah
solusi PD ya ini. K1 tambah K2. Nah, ya, berdasarkan observasi ini atau sifat ini, kita nanti punya metode untuk mencari misalkan yang mana. Sebentar, saya ingin yang menarik. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Bebas ya. Yang akarnya kembar ada nggak? Nah ini, ini menarik tapi sulit. Sulit nggak? Ya nggak apa-apa. Kita coba yang itu ya. Yang ruas kiri sudah kita ketahui ya. Ruas kiri punya solusi akar kompleks kan itu ya. Kemudian ruas kanannya sin X. Ya, menarik. Jadi kita coba soal yang B. Ya. Soal B. Jadi kita menyelesaikan persamaan diferensial Y double aksen min atau plus. Min 2Y aksen tambah 5Y. Min 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan apa? E pangkat dan sin. E pangkat min X ditambah sin. Ya. Nah, berarti langkahnya bagaimana? Ada beberapa. Jadi pertama, cari YH dari PD ini, homogen ini. Yang kedua, cari YP1. Ya. Bebas sih, boleh pakai Y1, boleh pakai YP1, solusi dari PD yang ini. Sama dengan E pangkat min X saja. Ya, jadi eksponen kita pisahkan dari trigonometri. 3, cari si YP2. Solusi partikuler ya, partikuler. YH ya, partikuler dari ini solusi partikuler dari yang sin sama dengan sin X. Yang terakhir, Y-nya adalah YH ditambah YP. YP-nya itu adalah YP1 tambah YP2. Ya, jadi langkah ini mudah. Ya, langkah pertama itu juga mudah. Tinggal Anda coba kerjakan ini. Ya, coba selesaikan ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Atau langsung saja ya, nggak usah ya, sorry. Nanti Anda mencoba yang metode yang kedua. Ya, yang pertama solusinya apa ini? Akar persamaan karakteristiknya apa kemarin? R12. Ini kan soal yang kemarin. Ya, kalau tidak salah akar persamaan karakteristiknya adalah 1 plus min 2i. Betul ya? Saya cek sebentar. Persamaan karakteristik dari... Nah, yang ini. Ya, betul ya? 1 plus min 2i. Berarti solusinya adalah YH-nya. Kita peroleh YH yaitu C1 E pangkat X cos 2X ditambah C2 E pangkat X sin 2X. Ya. Nah, sekarang kita cari YP1. Ya, kita kerjakan langkah yang kedua. Berarti saya mencoba YP1-nya berbentuk apa? Berbentuk, karena ruas kanannya memiliki bentuk eksponen, kita juga mencari yang berbentuk eksponen. A, E pangkat min X. Eksponennya sama, min X. Ya. Nah, saya hitung YP aksen, YP1 aksen, min AE pangkat min X, dan YP1 double aksen berarti apa? AE pangkat min X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang diberikan. Jadi YP double aksen
dikurangi 2 kali YP aksen, min A, E pangkat min X, begitu? Min ya, min 2 kalikan itu, ditambah 5 kali YP, 5 kali A, E pangkat min X, sama dengan E pangkat min X. Ya, kita peroleh apa itu berarti? 1 tambah 2 tambah 5, 8 ya. 8A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Ya, betul ya. Dengan demikian, 8A sama dengan 1, berarti A-nya 1/8. Kita peroleh YP1 berarti apa? YP1 adalah 1/8 E pangkat min X. Kemudian kita hitung YP2. Nah, walaupun di sini hanya sin X, kita mencobanya tetap kombinasi sin dan cos. Ya, kebetulan di sini sin X ya. Kalau di sini sin 2X, nah kita nanti mencobanya juga dengan sin 2X. Tapi lebih rumit ya, karena, oh enggak. Anyway, jadi YP2 kita coba dengan A cos X, ya, cos 1 kali X kalau mau, ditambah B sin 1 kali X. Ya, karena di sini juga 1 kali X ya, sin 1 kali X. Ya, kemudian kita hitung YP2 aksen berarti apa? A min sin ditambah B cos. Kemudian YP2 double aksen A dikalikan min cos ditambah B dikalikan dengan min sin. Ya, jadi ini adalah min A cos, min B cos, min B sin. Ini adalah min A sin ditambah B cos. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan yang diberikan. Jadi kita peroleh min A cos X, min B sin X, dikurangi 2 kali YP aksen, berarti apa? Min A sin X, ditambah B cos X, ditambah 5 kali YP. 5 kali A cos X ditambah B sin X. Ingin ini sama dengan apa? Sin X saja. Ya, jadi begitu ya. Ini adalah apa tadi? YP2 double aksen. Ini adalah YP aksen. Oke, sekarang kita kelompokkan yang cos dengan sin, cos dengan cos, sin dengan sin. Yang cos apa saja? Min A. Yang kedua ada min 2B. Yang ketiga ada 5A. Cos X. Ya. Yang B itu ada apa saja? Yang B, yang sin itu ada min B. Oh, saya salah ya. Ini harusnya min B ya. Nah, min A cos, min 2B cos, min 2B cos tambah 5A cos ya. Yang sin ada min B sin, kemudian plus 2A sin, plus 5A, plus 5B sin. Ya, ini sama dengan sin X. Nah, kita samakan ruas kiri dan kanan. Kita peroleh, ini apa? 4A min 2B, itu harus sama dengan 0. Kemudian satu lagi, 4B tambah 2A. Ya, atau ini jadinya apa? 2A plus 4B sama dengan 1. Ya, kita selesaikan. Ya, betul ya. 4A min 2B dan itu. Kita selesaikan persamaan ini. Kita peroleh oh ya, ada satu metode namanya metode Cramer. Nanti saja. Untuk menyelesaikan persamaan dua variabel, ya, itu akan penting nanti. Tapi yang ini bisa
cara biasa saja. Jadi misalnya persamaan kedua, yang kedua saya kalikan 2, 4A ditambah 4B kalikan 2 gitu ya. 4A tambah 8B sama dengan 2. Yang atas 4A, oh enggak, yang atas saja yang saya kali 2. Yang bawah enggak. Ya, yang atas saya kalikan 2. 8A min 4B sama dengan 0. Di sini 2A ditambah 4B sama dengan 1. Diperoleh, saya jumlahkan 10A sama dengan 1. Berarti A-nya adalah 1/10. Ya. Kemudian B-nya 2B sama dengan 4A. B adalah 2A. Berarti 2/10 ya, 1/5. Ya, betul ya. Sip. Nah, kita peroleh kesimpulannya YP2-nya adalah apa tadi? A cos X, 1/10 cos X, ditambah B sin X, 1/5 sin X. Sip. YP2-nya tadi berbentuk seperti ini. Kemudian kita mencari A dan B-nya, kemudian kita masukkan lagi. A-nya, ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Yang keempat tinggal Y-nya. Y-nya adalah hasil dari YH tambah YP1 tambah YP2. YH-nya tadi apa? C1 E pangkat X cos 2X ditambah C2 E pangkat X sin 2X ditambah YP1-nya tadi adalah apa tadi? 1/8 E pangkat min X ditambah YP2-nya 1/10 cos X ditambah 1/5 sin X. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi Saya izin bertanya, Pak. ya silakan. Tadi itu yang 5, yang di nomor 3 kalau nggak salah. Yang Ya. 5 apa ya, 5 dalam kurung A cos X tambah B sin X itu dari mana ya? Itu si YP. Ya, kita tadi ingin agar YP itu merupakan solusi dari nah ini. Ya, jadi saya ingin YP2 itu adalah solusi dari ini. Jadi YP2-nya kita tadi mencoba karena di ruas kanannya atau KX-nya ini adalah sin, kita mencoba YP2-nya berbentuk seperti ini. Ya, kita mencoba YP2 yang berbentuk seperti ini. Berdasarkan apa? Tabelnya tadi. Tabel paling atas. Nah, kalau KX-nya itu berbentuk sinus, ya, yang kiri, nah yang ini, kita mencoba YP-nya berbentuk seperti ini. Ya, itu pakai B dan C, tapi saya lebih suka mulai awal dari A. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi YP2 kita masukkan ke sini. Ya, jadi 5 kali YP begitu. 5 kali. Jadi di langkah ketiga, nah ini adalah si YP. Sama kan? Itu adalah si, nah YP saya masukkan ke sini. Kalau YP aksen masuk ke sini, YP double aksen masuk ke sini. Oke, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama dengan sin X ya, ruas kanannya. Oke, ada lagi? Panjang ya caranya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ini buat pertanyaan sebelumnya sih, Pak, soal yang sebelumnya. Saya masih bingung, Pak. Kapan kita harus pakai yang tadi yang syarat diubah ditambah X? Kapan bisa kita pakai syarat normalnya gitu, Pak? Nah, oke. Kalau mau hajar saja, nggak masalah. Jadi ketika gagal. Jadi kalau langkah kedua ya, karena KX-nya berbentuk 2E pangkat X, ya, KX-nya berbentuk 2E pangkat X, maka kalau saya coba dengan bentuk yang sama, kemudian saya masukkan ke persamaan diferensial yang diinginkan, yang ini, ya, nggak akan terpenuhi kan untuk A berapapun. Artinya apa? Artinya gagal. Artinya tidak ada
YP berbentuk seperti ini yang merupakan solusi dari PD tak homogen yang ini. Ya, jadi begitu gagal, coba dengan fungsi yang sama dikalikan dengan X. Kalau gagal lagi, kalikan dengan X. Gagal lagi, kalikan dengan X. Semacam itu. Ya. Nah, penjelasannya mengapa gagal itu sebenarnya adalah karena KX adalah solusi dari PD homogen. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, saya punya PD seperti ini. Saya bisa membuat contoh semacam ini. Sebentar ya. Contoh lain. Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 2E pangkat 2X. Ya. Di sini kita akan mencoba YP-nya tentu saja apa? Percobaan pertama adalah YP-nya A, E pangkat 2X. Ya. Duanya ya yang kita sesuaikan itu pangkatnya sama. Ya, tapi pasti gagal nanti. Ya. Kalau saya coba YP aksen berarti apa? 2A E pangkat 2X YP double aksen itu berapa? 4A E pangkat 2X ya. Dari sini saya substitusikan YP double aksen min 4YP aksen ditambah 4YP maunya 2E pangkat 2X ya. YP double aksen adalah 4A E pangkat 2X min 4 kali 2A E pangkat 2X ditambah 4 kali YP. A E pangkat 2X ingin sama dengan 2E pangkat 2X. Tapi yang ruas kiri jadi 0 kan? Padahal ini 0 kan? Ya. Mengapa bisa 0? Karena alasan sebenarnya adalah ini adalah solusi dari solusi homogen, PD homogen. Jadi kalau saya tinjau PD homogen, yaitu apa? Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Ya, ini solusinya apa ini? Persoalan karakteristiknya kan ini. Ya, akarnya adalah R1 sama dengan R2 ini, sama dengan 2. Saya temukan YH-nya adalah C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 2X. Oh, salah, kalikan X. Ya. Nah, jadi yang kita coba tadi itu sebenarnya adalah solusi dari PD homogen. Ya, jadi ketika saya masukkan dapat 0 ini. Ya, pasti gagal. Oleh karena itu saya mencoba dengan kalikan X. Sekarang percobaan kedua, try lagi. Try. Percobaan yang kedua, YP-nya saya kalikan dengan X. AX E pangkat 2X. Saya kalikan X. Percobaan sebelumnya. Nah, tapi ini juga pasti akan gagal. Mengapa? Karena XE pangkat 2X adalah solusi dari PD homogen juga. Jadi ketika saya masukkan, nanti akan terjadi hal yang sama. Ya, ruas kiri 0, ruas kanan 2E pangkat 2X. Jadi, ini juga pasti akan gagal. Percobaan terakhir, saya yakin berhasil. Anda coba sendiri tapi ya. Coba dengan ini. Ya, nanti akan ketemu nilai A. Jelas? Kalau misalkan ini kan untuk ini ya Pak, untuk eksponen kalau misalkan dia untuk misalkan dalam bentuk trigonometri cosinus, berarti kita ngali X-nya jadi X sin sama X cos gitu ya Pak? Betul. Kalau E pangkat, ya E pangkat. Contoh lain. Contoh satu lagi yang tadi. Y double aksen min 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan 5E pangkat X cos 2X. Ya. Nah, YH-nya tadi kan sudah kan? C1 E pangkat X cos 2X ditambah C2 E pangkat X sin 2X. Ya, ini YH-nya. Kita nanti mencoba apa? YP-nya berarti awalnya try. Oh, salah. Nggak ada ya. Nggak ada. Sorry. Yang bentuk ini di tabel tadi nggak ada. Metode koefisien tak tentu tidak bisa digunakan. Sorry, salah saya. Ulang. Contohnya bukan yang ini. Trigonometri berarti contohnya adalah Y4. Y sama dengan cos 2X saja. Nah, ini. Ya. Oke.
Jadi mencobanya yang itu. Dalam hal ini, YH-nya apa ini? YH-nya adalah, oke, persamaan karakteristiknya dulu. R kuadrat tambah 4 sama dengan 0. R12-nya adalah plus min I, plus min 2I. Berarti YH-nya adalah C1 E pangkat 0 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, kita nanti mencobanya, try YP-nya bukan, ya boleh, A cos 2X. Kalau mau mencoba yang ini dulu juga boleh, sin 2X. Tapi pasti gagal. Ya, karena ini adalah solusi homogen. Jadi kalau saya masukkan ke atas, nanti ruas kirinya jadi 0, ruas kanannya maunya cos 2X. Jadi yang betul, nah ini pasti berhasil, tapi panjang gitu ya. A X cos 2X, oh, X-nya di, nah gini saja. A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, begitu. Jelas? Bingung? Masih bingung? Jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi ceritanya adalah kalau saya memaksa ini, saya substitusikan ke persamaan diferensial yang di atas, pasti akan gagal. Ya, ruas kiri jadi 0, ruas kanannya cos 2x. Ya, kita tidak akan menemukan nilai A dan B. Yang bawah, ya, yang bawah seharusnya berhasil. Ya, contoh satu lagi. Y double aksen min Y sama dengan X tambah 5, polinom. Ya, polinom ini agak susah ya mengidentifikasinya ya. Ya, jadi misalkan ini Pak kuadrat deh, kuadrat min 5. Ya, ini pas kalau saya coba YP-nya sebagai polinom kuadrat, pasti gagal juga ya. Maaf, sorry, ini Y aksen. Ya, betul. Ya, jadi kalau dicari persamaan karakteristiknya atau YH-nya, ini R kuadrat min R ya, akarnya adalah 0 dan 1, YH-nya adalah C1 X ditambah C2 E pangkat X ya. R1-nya 0, R2-nya 1. Salah. C1 tambah ya. Ulang. E pangkat 0X tambah C2 E pangkat 1X ya. Jadi C1 konstan ditambah E pangkat C2 E pangkat X. Ya. Nah, kalau saya mencoba ini pasti gagal. Ya. Nah, ini alasannya lebih aneh gitu ya. Alasannya lebih aneh, tapi kaitannya dengan konstantanya ini loh. Nah, semacam itu. Ya. Kalau ragu-ragu, coba saja, hajar saja kalau ragu-ragu ya. Jadi, saya hitung YP aksen, karena polinom kan mudah kan, 2AX ditambah B, kemudian YP double aksen itu adalah 2A. Ya, kalau saya masukkan YP double aksen 2A min Y aksen, Y aksennya adalah YP aksennya adalah 2AX tambah B. Sama dengan X kuadrat min 5. Nah, mengapa gagal? Ruas kanan itu kuadrat, ruas kiri nggak ada yang kuadrat. Nggak mungkin bisa sama. Ya, pasti gagal. Nah, ketika gagal, kita coba dengan kalikan dengan X. Gagal. Ini gagal. Kita coba, berarti YP-nya kalikan dengan X. Jadi apa? Derajat 3. Yaitu X dikalikan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, kita mencobanya dengan ini. Saya yakin ini berhasil. Oke, semacam itu. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, jadi patokannya kalau ragu-ragu hajar saja. Kalau gagal kalikan dengan X. Ya, hanya saja rugi waktu. Ya, yang bagus tadi kalau bisa langsung mengidentifikasi, oh ini pasti gagal gitu ya, tanpa mencoba. Misalkan ketika YP-nya adalah atau KX-nya adalah solusi dari PD homogen. KX-nya adalah solusi dari PD homogen ya. Nanti YP-nya kan sesuai kan bentuknya sama, YP-nya juga nanti akan jadi solusi dari PD homogen.
Akibatnya nanti akan terjadi sesuatu yang seperti ini. Ya, gagalnya seperti itu. Sementara yang contoh polinom itu gagalnya karena derajatnya tidak sesuai ya. Ya. Oke. Begitu metode pertama, saya kira sudah cukup panjang. Ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada. Izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Yang ini kan tadi Pak Fajar bilang nggak bisa karena x kuadrat min 5 di sebelah kirinya nggak ada yang kuadrat kan ya Pak? Betul. Tapi tadi itu yang 3x kuadrat min 2 kalau nggak salah itu di sebelah ininya nggak ada yang x-nya. Oke. Yang 3x kuadrat, yang contoh pertama ya? Iya, jadi itu selama yang derajat terbesar masih ada berarti bisa gitu Pak maksudnya? Ya, betul. Ya, lagi pula untuk contoh ini YH-nya apa? YH-nya ini kalau tidak salah eksponen semua kan? Nah, ini YH-nya eksponen semua. Ya, tidak ada konstanta di ruas kiri gitu ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi YH-nya ada konstanta. Dugaan saya sih seperti itu. Ya, YH-nya ini ada konstanta di sini juga ada konstanta. Ya, semacam itu. Jadi dalam hal ini gagal karena ruas kirinya tidak ada kuadrat, ruas kanannya ada kuadrat. Yang contoh sebelumnya itu konsisten. Keduanya berderajat 2. Yang contoh sebelumnya, nah yang ini, ya. Di sini yang terjadi seperti ini. Ya, kiri dan kanan konsisten, seharusnya ada solusinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, nah kita lanjutkan ke metode kedua, metode variasi parameter. Ini lebih rumit. Jadi bagian kedua, metode variasi parameter. Lebih rumit tapi lebih bersifat umum. Metode variasi parameter. Ya, jadi tinjau persamaan diferensial tak homogen berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen tambah CY sama dengan KX. Nah, sekarang KX-nya itu tidak harus berbentuk yang tadi, ya. Kalau KX-nya polinom atau sinus kosinus atau eksponen, itu bisa menggunakan metode koefisien tak tentu, dan itu biasanya lebih mudah, ya. Tapi kalau KX-nya misalkan tangin misalkan, atau E pangkat X sin X misalkan, ya, kita tidak bisa lagi menggunakan metode koefisien tak tentu. Mau nggak mau harus menggunakan metode yang kedua, yaitu variasi parameter. Ya, jadi metodenya bagaimana? Langkah pertamanya sama. Jadi step-stepnya, metode pertama cari YH dulu. Ya, cari YH, nanti akan selalu berbentuk C1 kali U1X gitu kan ya, tambah C2 kali U2X. Jadi solusi homogen itu selalu memiliki bentuk seperti ini. Ya, YH-nya tentu saja dari PD yang homogen ya. Ya, jadi U1, U2-nya itu bisa bervariasi, tergantung akar persamaan karakteristik. Ya, bisa jadi E pangkat, bisa jadi E pangkat dan XE pangkat, bisa jadi muncul kosinus dan sinus. Ya, itu sih U1 dan U2. Nah, yang kedua, kita mencari YP dalam bentuk yang berbeda. Ya, kalau metode koefisien tak tentu, kita mencari YP yang bentuknya mirip dengan KX. Nah, kalau yang di sini kita mencari YP yang bentuknya mirip dengan YH. Ya. Berbentuk YP-nya kita variasikan konstanta di YH. Ya, metodenya seperti itu. Entah siapa yang menemukan. Kita cari C1-nya diganti dengan fungsi V1X kali U1 ditambah V2X dikali dengan U2. Ya. Nah, motivasinya kenapa meninjau ini saya tidak tahu, ya. Tentu saja harusnya ada tinjauan ilmunya, tapi yang jelas metodenya bekerja gitu ya, berjalan dengan baik. Ya, jadi cari YP dengan bentuk yang berbentuk mirip dengan YH.
Kalau yang koefisien tak tentu tadi YP mirip dengan KX, kalau yang ini mirip dengan YH. Bedanya koefisien di sini, konstanta di sini kita variasikan. Ya, kita ubah dengan fungsi. Nah, kemudian apa? Cari V1 dan V2 dengan cara bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan ke persamaan yang awal. Ya, dengan cara substitusikan YP ke persamaan ini. Sama seperti ketika kita mencari YP pada koefisien tak tentu. Nah, nanti akan muncul persamaan. Nah, itu sudah diformulasikan oleh orang. Nah, ternyata persamaan yang harus dipenuhi oleh V1 dan V2 adalah sebagai berikut. Jadi begitu ini dimasukkan, disubstitusikan ke sini, ke persamaan ini, nanti akan muncul persamaan sebagai berikut. V1 aksen kali U1 ditambah V2 aksen kali U2 sama dengan 0. Yang kedua, V1 aksen. U1-nya harusnya di depan ya. Ya, nggak masalah. V1 aksen U2 V1 aksen U1 aksen tambah V2 aksen U2 aksen sama dengan KX. Ya, jadi persamaan yang harus dipenuhi oleh V1 dan V2 itu seperti ini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini yang diketahui U1 dan U2 ya. U1 aksen otomatis diketahui, U2 aksen otomatis diketahui. Ya, jadi kalau ini diselesaikan nanti akan ketemu sebenarnya V1 aksen dan V2 aksen. Kalau diselesaikan akan ketemu. Nah, berarti langkah yang keempat adalah mencari integralnya. V1-nya adalah integral dari V1 aksen. V2-nya itu adalah integral dari V2 aksen. Ya. Jadi berarti yang kita cari bukan V1 dan V2 ya, melainkan V1 aksen dan V2 aksen. Ya. Jelas atau ada pertanyaan dulu tentang metodenya? Masih tampak abstrak memang. Kita coba dengan ya kelima kembali atau substitusikan ya. Masukkan ke YP. Masukkan V1 V2 ke YP. Sama dengan V1 U1 tambah V2 U2. Ya. Nah, sebenarnya V1 aksen dan V2 aksen itu punya rumus cepat menggunakan metode Cramer. Ya, barangkali ada yang tahu. Ini adalah solusi ya, persamaan dengan dua variabel yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Ada dua persamaan. Ya. Metode Cramer itu langsung memberikan V1 aksen dalam bentuk sebagai berikut. Determinan matriks 2x2 dibagi determinan matriks 2x2. Ya. Yang bawah itu berasal dari koefisien persamaan, yaitu apa? U1, U2, U1 aksen, U2 aksen. Sementara yang di atas, kita ganti yang pertama dengan 0 dan KX. Di sini U2, sama dengan yang di bawah. Ya. Justifikasinya apa? Nanti kita lihat. V2 aksen itu nanti berarti apa? Barangkali ada yang bisa menebak. Yang bawahnya sama ya. Sementara yang di atas adalah determinan dari matriks U1. U1 aksen, di sini 0 KX. Ya. Dengan catatan bahwasanya determinan dari matriks 2x2 itu adalah AD min BC. Ya. Justifikasinya apa? Itu namanya metode Cramer ya. Justifikasinya sebenarnya sederhana. Kita sebenarnya melakukan eliminasi, metode eliminasi saja sebenarnya. Ya, tapi dirangkum menjadi satu rumus cepat. Jadi catatan, metode Cramer sebenarnya hanyalah metode eliminasi yang sudah dikenal. Metode Cramer itu sebenarnya adalah cara cepat dengan atau rumus cepat dengan metode eliminasi.
Ya, jadi kalau kita tinjau persamaan tadi, apa tadi? V1 aksen U1 tambah V2 aksen U2 sama dengan 0. Sementara yang di bawah V1 aksen U1 aksen tambah V2 aksen U2 aksen sama dengan KX. Kalau saya ingin mengeliminasi V2, gimana caranya? Yang atas saya kalikan dengan U2 aksen, yang bawah saya kalikan dengan U2, begitu kan? Kalau ingin mengeliminasi V2 aksen. Saya peroleh persamaan V1 aksen U1, U2 aksen, ditambah V2 aksen U2 aksen sama dengan 0, yang bawah V1 aksen U1 aksen U2, ditambah V2 aksen U2 aksen U2, sama dengan KX kali U2. Ya. Nah, ini sudah sama ini. Ya, karena sama bisa saya kurangkan. Nanti akan tereliminasi V2 aksen. Nah, yang V1 aksen itu adalah U1 U2 aksen dikurangi U1 aksen U2. Ya, sama dengan ruas kanan min KX kali U2. Dengan demikian, V1 aksen itu adalah min KX kali U2 dibagi dengan U1 U2 aksen min U1 aksen U2. Ya, jadi solusinya itu. Nah, ini dalam notasi determinan tadi bisa ditulis sebagai ini adalah determinan 0 KX U2 U2 aksen, betul kan? Determinannya kan 0 dikurangi U2 KX, yang bawah adalah determinan dari U1 aksen, U2 aksen. Betul ya? Ya, betul. Ya, jadi justifikasinya seperti itu. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengeliminasi V1. Nanti akan mendapatkan formula Cramer tadi. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, kita coba. Panjang ya. Kita coba. Pak, izin, Pak. Silakan. Yang metode variasi parameter, itu nanti ada kasus-kasus kayak tadi nggak Pak, yang misalnya harus ditambahin X ke depan karena udah ada di homogennya gitu. Itu bisa terjadi nggak Pak? Tidak. Ya, jadi metodenya seperti ini. Ya. Yang rumit itu adalah nanti harus mencari integral. Jadi materi di bab 7 itu bisa relevan lagi. Ya. Jadi langkah pertama mencari YH itu jelas, ini oke. Yang kedua, YP-nya nanti berbentuk seperti ini, oke. Menggunakan metode Cramer dapat V1 aksen dan V2 aksen. Ini juga harusnya tidak sulit karena tinggal masukkan rumus. Jadi prinsipnya harus teliti, ya, teliti saja. Nah, repotnya di integral, ya. Harapannya sih integralnya tidak rumit, tapi tergantung soalnya ya. Tergantung soalnya. Kita coba satu soal saja ya, atau dua soal. Di soal tutorial itu ada beberapa. Kita lihat yang menarik. Sekalian yang sinus kosinus ya. Bebas sih sebenarnya. Jadi kita coba soal nomor 6. Oke. Menggunakan metode variasi parameter. Nah, yang pertama menarik. Ya, ada sekan kuadrat. Ada sekan kuadrat. Kemudian X-nya antara 0 sampai 2pi. Pi per 2. Itu relevannya apa ya? Ini saya belum tahu syaratnya ini akan kepake di mana. Ya, jadi perhatikan bahwasanya ini adalah fungsi-fungsi yang tidak bisa pakai metode koefisien tak tentu. Ya. Kita coba yang pertama. Oke, jadi saya perbesar. YH-nya apa? Oh, sorry. Persamaan karakteristik. PK dari PD homogen. Y double aksen tambah Y sama dengan 0, itu mudah. R kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ketemu R12-nya adalah plus min I, berarti YH-nya langsung ya. C1 cos X
ditambah C2 sin X. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan U1 dan U2 tadi. Ini si U1, ini si U2. Ya. Berikutnya saya mencari langkah kedua, saya mencari YP dengan bentuk V1, suatu fungsi, bukan lagi konstanta, dikalikan dengan U1, ditambah V2 dikalikan dengan U2. Ya. Jadi kita mencari YP-nya yang berbentuk seperti ini. Nah, V1 dan V2 itu nanti langsung saja masukkan metode Cramer. V1 aksennya adalah dengan V1 aksennya adalah tadi apa? Determinan dari 0 Kx, ya, 0, kemudian Kx-nya apa? Sekan kuadrat. Kx-nya adalah sekan kuadrat X. Jadi 0, di sini adalah sekan kuadrat X, di sini adalah U2 dan U2 aksen. Ya. U2-nya apa? Sin X, turunannya adalah cos X. Yang bawah itu adalah U1, U2, yang bawah turunannya. Di sini cos X. Turunan dari sin X ya. Nah, begitu. Ini bisa dihitung min sin X sekan kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X dikurangi apa ini? Min sin kuadrat X plus sin kuadrat X. Ah, bagus sekali. Ya, yang bawah tentu saja 1 ya. Jadi min sin X kali sekan kuadrat X. Itu V1 aksennya. Sekan kuadrat itu apa? Min sin X kali 1 per cos kuadrat ya. Ah, bagus ini. Min sekan tangen ya ini ya. Ini adalah min sekan tangen. Sekan X tangen X. Ya. Dengan demikian saya bisa mendapatkan V1-nya. Integral dari min sekan tangen. Apa itu? Barangkali ada yang ingat? Turunan dari sekan tangen, turunan dari apa? Second, Pak. Sekan. Terima kasih. Ya, ini adalah contoh di mana integralnya mudah. Sekan X. Jadi kita sudah dapat ini, berarti ini nanti akan berbentuk min sekan X kali cos X. Ya. Ditambah sekarang kita cari V2. V2 aksen dengan cara yang sama. Metode Cramer lagi, masukkan rumus. Ya mungkin Anda belum hafal, tapi yang tadi saya tuliskan dan saya jelaskan apa namanya asal rumusnya itu bisa dijadikan apa namanya catatan gitu saja ya. V2 aksen itu bentuknya seperti ini. V2 aksen yang atas itu apa? Cos X. Dan turunannya min sin X ini adalah 0. Sekan kuadrat X. Yang bawah itu adalah cos X. Min sin X. Di sini sin X, cos X. Sama ya dengan yang atas. Yang ini adalah cos X. Sekan kuadrat X. Ouch. Yang bawah sama seperti tadi ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Ini akan jadi cos X sekan kuadrat X. Sayangnya, sekan X. Ya, jadi dalam hal ini butuh pengetahuan integral sekan ya, sayangnya. Integral sekan. Oh, nggak usah tambah C ya, karena kita hanya mencari satu saja. Kita hanya mencari satu YP saja. Mencari YP-nya satu saja. Jadi tidak usah pakai konstanta. Walaupun ini kelihatannya integral tak tentu. Tapi cukup mencari satu. Ya. Barangkali ada yang ingat integral sekan apa? Oh, tidak ya. Ya, jadi integral sekan memang tidak ada di Bulan sekan tambah tangen, Pak, nggak salah. Ya, betul sekali. Sekan tangen. Terima kasih. Ya, jadi memang ini tidak masuk di kuliah kita. Ya, tidak masuk di silabus di bab 7. Kalau keluar seharusnya ada petunjuk gitu ya. Integral ini, integral sekan itu ini. Oke, sekarang kelihatan ya, syaratnya ini digunakan untuk menjamin bahwa sekan dan tangen jumlahnya keduanya positif. Jadi karena 0 kurang dari X kurang dari Pi,
per 2, maka sekant X positif, tangen X juga positif. Sehingga V2-nya, maaf, nggak ada aksen ya, V2-nya tidak usah pakai nilai mutlak. Nilai mutlaknya bisa kita hapus. Ya. Oke, V2-nya sudah ketemu, berarti YP-nya ln sekant X tambah tangen X dikalikan dengan sin X. Nah, inilah si YP. Ya, inilah si solusi partikuler. Ada pertanyaan tentang metode ini? Ya, oke. Jadi Y berarti apa? Kesimpulannya panjang ya. Jadi kesimpulannya Y adalah masih sama YH tambah YP. YH-nya tadi adalah apa tadi? Cos dan sin ya. C1 cos C1 cos tambah C2 sin. C1 cos 2x, cos 2x atau cos x? Cos x saja ya. Cos x tambah C2 sin x ditambah apa tadi? Min ya. Min sekant x kali cos x ya. Min sekant x kali cos x, betul? Min sekant x kali cos x ditambah ln dari sekant x tambah tangen x dikalikan dengan sin x. Nah, begitu. Ya, tentu saja ini bisa disederhanakan lagi. C1 cos x ditambah C2 sin x dikurang 1 ya. Karena sekant x itu kan 1 per cos ya, betul. Ditambah ln dari sekant x tambah tangen x kalikan dengan sin x. Ya, sayangnya ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, inilah solusi dari PD di atas. Perlu dicek nggak? Kalau mau mengecek ya harusnya bisa ya. Kalau mau dicek. Nggak usah, panjang. Apakah ada pertanyaan? Untuk metode yang kedua, tentu saja ini solusi umum ya. Lagi-lagi ini solusi umum karena masih ada C1 dan C2. Jadi ini adalah solusi umum PD tak homogen tadi. Tak homogen yaitu apa? Y double aksen ditambah Y sama dengan sekant kuadrat X. Ya. Kalau ada syarat tambahan, syarat awal, nilai Y0 dan Y aksen 0, kita nanti bisa mencari C1 dan C2. Ya. Ya, betul. Ini masih solusi umum. Tentu saja bisa ditambahkan syarat awal. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya kira ini cukup ya. Ya, metodenya agak berat, jadi Anda lihat lagi, kemudian kerjakan beberapa soal di tutorial. Besok kita lanjutkan di besok pagi, insya Allah. Apakah ada pertanyaan untuk metode yang kedua, metode variasi parameter? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan saja. Kita lihat beberapa contohnya di soal tutorial. Nah, oh ya, walaupun ruas kanannya itu berbentuk E pangkat atau polinom atau trigonometri, itu boleh-boleh saja ya menggunakan metode variasi parameter. Ya, jadi ada soal yang mana kita bisa menggunakan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. Ya, jadi boleh memilih. Ya, biasanya sih kalau bentuknya ini E pangkat koefisien tak tentu biasanya lebih mudah, ya, karena variasi parameter lebih panjang. Kemudian ini yang saya katakan tadi, bisa jadi ada syarat awal, ya, jadi menggunakan variasi parameter karena Kx-nya seperti ini, ada syarat awalnya, panjang. Kita coba bahas besok gitu ya. Terakhir di tutorial itu ada aplikasi, ini yang saya sebutkan sekilas di kelas kemarin, tanpa saya jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi contohnya muncul di Pegas, itu muncul PD orde 2, linear orde 2. Kemudian yang kedua rangkaian listrik, ada persamaannya. Dan yang ketiga itu adalah apa ini? Pendulum. Ya. Ini memang tidak linear,
karena ada sin theta di sini. Tapi kalau tetanya kecil, kita bisa mengasumsikan sin theta sekitar theta. Ya, hampiran linear. Hampiran linear. Ya, jadi ini nanti menjadi PD theta double aksen ditambah G per L theta sama dengan 0. Semacam itu. Oke. Begitu untuk sore ini. Daftar hadir sudah saya buka ya? Harusnya. Ada yang sudah Sudah, Pak. mengecek? Ya, oke. Yang belum, ya jangan lupa mengisi. Saya akhiri, selamat maghrib, selamat berbuka, sampai besok pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selamat berbuka Oke, saya juga. tutup ya. Nanti saya usahakan upload setelah selesai konversi. Ya, oke.